Pilih roller yang lebih ringan atau lebih berat untuk motor metik kalian. Ini merupakan dilema tersendiri ya bagi orang yang mau upgrade CVT tapi belum paham banget dengan namanya roller. Dimana dulu aku sudah pernah bahas tentang namanya roller ya. Itu kalian bisa cek nanti di sini ya videonya. Ya, itu aku sudah pernah bahas sedikit tentang roller, dan kali ini aku bakalan mau ngasih penjelasan tentang pemilihan roller yang lebih ringan atau lebih berat. Ada 2 poin yang pengen aku bahas untuk di awal ini. Yang pertama adalah kamu harus paham dulu tentang arti dari akselerasi dan juga top speed. Dimana ini adalah 2 sisi yang bisa dibilang sangat berbeda jauh ya. Dan pastinya 2 sisi ini tidak bisa disatukan ya. Ini sudah kayak apa ya? Kutub utara dan kutub selatan tidak bisa disatukan. Untuk konsep dasarnya tentang akselerasi dan top speed itu kalian bisa juga nonton di daerah sini ya. Itu kalian pahami dulu betul, baru kalian bisa memahami untuk namanya roller. Yang kedua adalah setelah kalian paham dengan konsep dasarnya, maka kalian akan mengerti roller yang ada di aftermarket itu dibagi menjadi 3 ukuran, dimana ada namanya ukuran standar, kemudian ada juga ukuran yang lebih berat atau biasanya untuk mencari top speed, dan juga roller yang lebih ringan untuk mencari akselerasi. Sekarang di tanganku ini sudah ada 2 roller dari merek TDR untuk NMAX ya. Mohon maaf sebelumnya, ini cuman contoh aja ya, hanya berupa visual supaya kalian mengerti. Jadi nanti ke depannya kalau kalian mau ganti roller itu terserah kalian mau pakai merek apa dan disesuaikan juga dengan motornya ya. Ini hanya sebagai visual aja. NMAX itu kan ukuran standarnya adalah 13 gram. Sedangkan yang di tanganku yang ini adalah ukuran 12 gram dan yang ini adalah ukurannya 14 gram. Jadinya apa yang membedakan? Kalau kalian mencari akselerasi, sudah pasti kalian gunakan yang lebih ringan ya. Ini kan 12 gram, standarnya NMAX 13 gram. Jadinya pasti akselerasi lebih dapat ya. Dan ini adalah ukuran yang menurutku paling aman digunakan ya. Turun 1 gram. Nah, bagaimana kalau yang memakainya 2 gram? Ya nggak masalah, mungkin karena 1 gram nggak cocok atau masih kurang, jadinya dipakailah yang 2 gram. Hanya saja semakin ringan rollernya dari ukuran standar, itu akan menciptakan atau menimbulkan efek gerung ya. Nah, bagi sebagian orang gerung itu merupakan suatu kayak momok yang nggak menyenangkan ya. Jadi bagi kalian yang doyan banget atau entah gimana ya, yang memakai roller yang terlalu ringan banget ya, sampai bisa bedain 4, 5, 6 gram itu ya sudah pasti bakalan gerung banget. Lalu gerung itu apa? Ya, gerung itu kalau diibaratkan ya, kalian itu sudah memutar gas dan tujuannya kan biar bisa lari nih. Nah, kalau sudah gerung itu suaranya tinggi banget tapi motor nggak bisa lari. Jadi biasanya tengah ke atasnya itu bakalan jebol banget, ngempos banget ya. Jadi sudah motornya teriak besar-besar tapi larinya enggak dapat. Kalau kalian mencari namanya top speed, sudah pasti gunakan roller yang lebih berat ya, itu sudah pasti. Biasanya kalau yang mencari top speed itu biasanya kayak memuaskan adrenalin ya, memuaskan hasrat, pengen mencari yang setinggi-tingginya. Hanya saja untuk roller yang lebih berat itu biasanya akan menyiksa motor kalian. Dimana maksudnya adalah kalian harus membuka gas lebih besar untuk bisa menjalankan motor di awal ya. Jadi kalau nggak dibuka gasnya besar-besar itu motor malah nggak mau lari, nggak mau jalan. Jadi harus buka besar-besar baru bisa jalan. Jadi memang ada kelemahan dan kelebihan dari roller yang lebih berat dan lebih ringan. Ilustrasinya itu kurang lebih seperti ini ya. Di tanganku ini sudah ada yang namanya ringnya. Nah, di sini itu ada ringnya yang seperti karet ya. Ini ringan ya. Ini bisa aku bending seperti ini ya, kurang lebih. Dan yang ini adalah ring yang berbahannya metal atau besi ya. Di sini anggap saja
adalah roller yang lebih ringan, sedangkan yang ini adalah roller yang lebih berat ya. Jadi ini sudah yang anggapannya sudah dimodifikasi lebih ringan dan lebih berat daripada ukuran standar. Nah, ilustrasinya seperti apa ya? Aku bakal tunjukin dulu yang lebih ringan ya. Kalau yang lebih ringan biasanya kita sebut dengan mencari akselerasi ya. Nah, karena dia lebih ringan jadi putaran bawah itu lebih gampang, lebih cepat ya dapatnya ya, lebih enak lah. Jadi kalian tidak perlu memutar gas besar-besar untuk bisa menjalankan motor kalian. Sama seperti ini. Ini aku nggak perlu tenaga yang besar untuk bisa menggerakkannya, ya kan? Nah, cuman kelemahannya adalah ketika mencari putaran yang sangat tinggi, aku perlu yang namanya tenaga yang lebih besar. Dan itu pun juga nggak bisa sampai yang kenceng banget, ya kan? Nah, ini seperti ini. Paham ya? Sedangkan yang lebih berat itu awalnya adalah aku perlu tenaga yang lebih besar untuk memutar, ya kan? Wih, jatuh, serem. Ya. Jadi gini dulu deh, tak selamatin daripada ntar lompat kayak tadi. Ya, jadi kalau di awal itu aku perlu tenaga yang lebih besar untuk bisa memutarnya. Tapi kalau dia sudah namanya dapat momentumnya, sudah berputar ya. Ini kalau aku kencengin banget, jadi aku nggak perlu namanya tenaga lebih besar lagi untuk bisa membuatnya lebih kencang. Ih, serem. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini konsepnya sama dengan yang ada di roller. Karena apa ya? Kedua cara kerjanya dari barang-barang ini ya, dari kedua ilustrasi yang dilakukan ini adalah namanya gaya sentrifugal ya. Bisa dipahami ya. Nah, kenapa aku bilang kalau namanya mencari akselerasi itu gunakan yang lebih ringan, karena dia putaran bawahnya itu lebih enak ya. Biasanya putaran bawah tengah itu enak, tapi atasnya yang kalah karena ya nggak bisa kenceng-kenceng banget. Sedangkan kalau yang mau nyari putaran atas ya gunakan lebih berat. Biasanya tengah ke atas itu enak, cuman bawahnya yang agak berat. Di sini kalian harusnya sudah paham banget. Lalu bagaimana bisa menemukan racikan yang tepat? Ya, di sini bakalan aku ngasih tahu dengan istilah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yang pertama adalah amati ya. Nah, itu kalian harus tahu dulu kalian mau ke arah akselerasi atau top speed. Ya, itu udah pasti ya, kalian harus pahami dulu. Yang kedua adalah meniru ya, dimana kan ada nih, aku pernah menjelaskan tentang racikan top speed dan akselerasi ya. Itu sudah ada gitu loh. Jadi kalian tinggal nonton itu kemudian ditiru ke motor kalian tentunya. Yang ketiga adalah modifikasi. Nah, di sini biasanya setelah dipasang itu ada beberapa dari kalian pasti akan namanya merasakan kayaknya masih kurang cocok. Nah, di sana harus dimodifikasi. Misal, dengan racikan yang akselerasi dan top speed yang sudah aku lakukan itu misalnya kurang cocok. Nah, itu kalian bisa namanya ganti lagi, diberatin 1 gram atau diturunin lagi 1 gram dari yang apa sudah aku racik ya, atau mungkin 2 gram lagi, terserah kalian. Jadi kalian yang menemukan sendiri mana racikan yang tepat. Karena apa ya, kalau kalian tidak coba tidak akan bisa ya. Kalian harus mencoba. Kalau kalian hanya amati tapi tidak mau melakukan, ya nggak bakal dapet. Jadi memang main CVT harus namanya sistem coba-coba, dan memang harus namanya mengeluarkan biaya untuk bisa mendapatkan racikan yang tepat ya. Jadi kalau kalian yang kaum mendang-mending atau misalnya kayak males mencoba ya, lebih baik kalian jangan mencoba namanya untuk ngerti CVT, karena apa, akan merugikan kalian ya. Tapi kalau kalian yang memang demen banget namanya mencoba, nggak ada salahnya kalian meracik namanya CVT supaya kalian juga bisa tahu dan arah tujuannya kemana ya, kalian juga bakalan pasti tahu. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian tertarik dengan channel ini untuk bahasan-bahasan selanjutnya, kalian bisa subscribe. Jadi gampang banget. Kalian juga bisa like video ini kalau kalian memang suka, dislike kalau kalian tidak suka. Oke, simple. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.